Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ben Setiawan dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang outlook perekonomian di Indonesia. Bagaimana dampak virus corona terhadap perekonomian di Indonesia dan apa saja yang akan menimbulkan dari virus corona ini. Yang mana tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah makroekonomi Islam yang dosen pengampunya adalah Ibu Ayu Azhara MM. Lantas, bagaimana dampak pandemi virus corona terhadap perekonomian dunia dan Indonesia? Pandemi COVID-19 atau coronavirus telah berdampak ke berbagai negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sebelumnya, Cina terlebih dahulu terkena virus COVID-19 atau coronavirus dan sebenarnya sudah mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi virus corona turun, di mana pertumbuhan perekonomian Tiongkok turun di angka 1% dan di Indonesia turun di angka 0,2%. Ini memungkinkan akan terjadinya krisis global. Pemerintah mengantisipasi penyebaran virus corona ini, 3 sektor yang terpengaruh akibat coronavirus atau COVID-19 ini. Di antaranya adalah sektor pariwisata. Wisatawan Cina terbesar kedua di tahun 2019, yaitu sebanyak 2,1 jiwa kunjungan ke Indonesia, di mana 12,9% dari total kunjungan turis asing. Sektor investasi, PMA Cina terbesar kedua di tahun 2019, nilainya 4,6 US dollar atau 16,8 dari total PMA. Sektor perdagangan, Cina merupakan mitra perdagangan terbesar Indonesia tahun 2019, di mana ekspor non-migas sebanyak 28,8 miliar US dollar atau sebanyak 353,5 triliun, sedangkan impor non-migas sebanyak 44,6 miliar US dollar atau sebanyak 611 triliun rupiah. Virus corona ini sangat mempengaruhi perekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Wabah COVID-19 berpotensi mengubah tatanan perekonomian di dunia. Ini ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia dan mengakibatkan mandeknya berbagai bidang usaha. Kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di Cina, hingga menjelang semester pertama tahun ini. Ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif mau tidak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam berbagai waktu ke depan. Demikianlah kesimpulan dari Pusat Kajian Visi Teliti Seksama atau VTS melalui riset kajian berjudul Limbung Kota Terpasak Corona. Tentunya proses pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, setidaknya sampai akhir 2021. Menurut analisis Widyar, pandemi tidak akan bertahan bertahun-tahun di Indonesia. Melalui peran aktif seluruh warga negara, penurunan jumlah kasus COVID-19 akan turun drastis. Namun, hal ini tetap dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya menekan penyebarannya. Jika dibandingkan wabah SARS 2002 dan 2003 yang juga berasal dari Cina, dampak negatif merebaknya COVID-19 ini terhadap perekonomian akan jauh lebih luas. Dalam 5 tahun terakhir, Cina selalu menempati 3 besar mitra dagang utama di Indonesia. Malahan sejak tahun 2014, Cina merupakan negara asal impor dengan nilai terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan kategori barang konsumsi, barang baku, dan barang modal, sepanjang Januari hingga Desember 2019, makin kentara ketergantungan Indonesia terhadap Cina. Dari ketiga kategori barang yang diimpor oleh negara ini,
sebanyak 37% barang konsumsi, 25% barang baku, dan 44% barang modal. Yang pertama, layanan hotline di 9 kementerian untuk informasi corona. Yang kedua, penghentian penerbangan dari dan ke Cina. Yang ketiga, perketat pemeriksaan. Yang keempat, larangan impor hewan hidup dari Cina. Dan yang terakhir, pembatasan kedatangan orang dari Cina termasuk transit. Demikianlah dampak yang akan ditimbulkan dari coronavirus atau COVID-19 ini. Harapan kita ke depan, mudahan corona ini cepat berakhir dan perekonomian di Indonesia cepat membaik dan kembali pulih. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.